Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nur Hasanah dengan NIM 22000184402 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 praktik mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji, STMCS. Rangkuman tugas. Yang pertama, internet dan web. Yang kedua, pemrograman berbasis web. Yang ketiga, HTML dasar. Dan yang keempat, frame dan font. Yang pertama yaitu internet dan web. Terdapat tugas 01.A yaitu melakukan pendaftaran grup WhatsApp pemrograman web 2023. Ini adalah nama grupnya. Dan ini adalah bukti saya telah masuk grup tersebut. Tugas 01.B yaitu melakukan pemasangan jadwal pada Google Calendar di smartphone atau HP. Ini adalah bukti saya telah memasang jadwal di Google Calendar. Tugas 01.C yaitu melakukan pendaftaran pada GitHub. Ini adalah bukti saya telah melakukan pendaftaran pada GitHub. Yang kedua, yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 02.A yaitu konsep client side dan server side. Ini adalah informasi yang saya peroleh tentang konsep client side dan server side. Tugas 02.B yaitu persiapan tools editor programming web atau editor source code. Ini merupakan codingannya. Kekurangan dan kelebihan Sublime Text. Kelebihan Sublime Text yang pertama, kinerja cepat dan responsif. Kedua, sintak highlighting yang kuat. Ketiga, fitur autocomplete yang baik. Keempat, kemampuan pengguna shortcut keyboard yang fleksibel. Kelima, tersedia banyak plugin dan package. Kekurangan Sublime Text yang pertama, tidak open source. Yang kedua, harga yang relatif mahal. Yang ketiga, tidak memiliki debugger built-in. Tugas 02.C persiapan tools editor programming web atau web server localhost. Ini adalah screenshotan dari aplikasi Exam. Kekurangan dan kelebihan Exam. Kelebihan Exam yang pertama, mudah diinstal. Yang kedua, terdiri dari komponen populer. Yang ketiga, control panel. Yang keempat, dapat digunakan secara gratis. Kekurangan Exam yaitu keamanan dan memerlukan sumber daya yang cukup. Tugas 02.D yaitu persiapan tools editor programming web atau tools kolaborasi invite member. Ini adalah bukti saya telah menginvite di GitHub. Tugas 02.E yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Ini adalah bukti screenshotnya. Yang ketiga, yaitu client-side programming, sintak dasar HTML, formatting, dan tabel. Tugas 03.A yaitu pengertian HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna. HTML dapat memudahkan user pemula ataupun developer dalam memformat, menyusun, dan serta mengorganisir suatu dokumen secara online menggunakan program Microsoft Word. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia.
HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup untuk HTML mempunyai banyak sumber dan luas serta konsisten. Sejarah HTML. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 1991, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi, sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Pada tahun 2014, merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur sinematik untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut. Sebagai contoh, artikel, footer, dan header. Tugas 03.b yaitu memformatkan paragraf dengan HTML. Ini codingannya dan ini hasil dari codingan ini. Ini merupakan contoh tentang memformatkan paragraf dengan HTML. Tugas 03.c yaitu mencetak font huruf dengan HTML. Ini merupakan contoh dalam mencetak font huruf dengan HTML. Tugas 03.d yaitu teks pangkat atas dan bawah HTML. Ini merupakan pangkat atas dan ini merupakan pangkat bawah. Tugas 03.e yaitu teks ganti baris. Jadi kita langsung ganti baris di bawahnya. Tugas 03.f tag font di HTML. Ini merupakan contoh codingannya dan ini adalah hasilnya. Tugas 03.g yaitu menyisipkan gambar di anchor link di HTML. Ini adalah contoh-contohnya. Tugas 03.h yaitu pemformatan tabel di HTML. Ini merupakan contoh tabel dan ini codingannya. Yang keempat yaitu client-side programming, frame dan form. Tugas 04, form dan div. Ini merupakan hasil yang saya kerjakan membuat formulir mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Dan ini merupakan codingan dari hasil yang tadi, yang sebelumnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.